Di TikTok itu juga ada positifnya sih ya, kayak kita ngelatih editing skill gitu. Kayaknya hampir bisa dibilang hampir semua nggak sih? Kayak zaman sekarang tuh minimal yang punya HP tuh ada TikTok nggak? Oke Sobat Ais, jumpa lagi di Ais Podcast kali ini bareng saya Rizdo dan teman kita di sini yang baru, siapa namanya? Aku Riko, halo. Halo semua, salam Ais semua, integrity, care, and excellence. Ya, kali ini kita apa ya? Mau ngapain kita kok? Ngobrol-ngobrol santai kan ya. Ngobrol ya. Kamu TikToker nggak katanya? Kata TikToker aku nggak sih. Masa? Enggak. Gosipnya gitu. Enggak. Cuman dulu emang sempet pernah buat gitu. Pernah buat TikTok, tapi nggak dilanjut. Nggak bikin konten? Ya niatnya sih cuman iseng-iseng doang sih. Tapi suka nonton TikTok? Suka, sering kayaknya tiap hari kayaknya itu kayak buat vitamin gitu. Oh iya. Kayak buat penghibur. Satu hari rata-rata ngabisin berapa jam lah kira-kira kalau di TikTok tuh kira-kira? Nggak sampai dihitung jam-jam gitu misalnya kayak. Pasti bangun pertama kali? Kalau bangun aku ngebiasain nggak buka HP buat main kayak gituan. Jadi baru mulainya pas biasanya siangan ya. Ngabisin waktu gitu kan. Iya. Terus ngeliat berapa video tuh biasanya sampai ada nggak tahu ya, nggak dihitung. Uniknya karena dibandingin sama yang lainnya, algoritmanya TikTok tuh unik ya, karena ada FYP apa sih FYP? FYP itu nama sih panjangannya. For your page kok nggak salah. Iya, jadi agak beda sama YouTube ya, mungkin yang udah sama yang agak lama ya, YouTube, Instagram sama Facebook itu kan biasa. Kalau YouTube sih biasanya apa yang sering kita tonton diulang lagi dan itu. Tapi kalau ini rekomendasinya kadang-kadang unik. Iya, unik. TikTok itu unik kayak enak buat ditonton gitu. Apa sih yang bikin enak? Maksudnya kan TikTok tuh videonya rata-rata pendek-pendek ya. Maksudnya sekarang berapa menit sih paling? Semenit kayaknya semenit ya, kurang lebih semenit gitu kan. Bedanya sama yang lain apa kalau yang Riko rasain? Mungkin kalau di YouTube kan panjang-panjang itu kayak nggak ngebahas soal intinya aja kan. Kalau TikTok mungkin lebih kayak ke intinya terus yang emang enak dilihat gitu loh sama orang. Oke, jadi singkat dan langsung ini mengena dan langsung menarik gitu gitu. Iya. Dari awal udah langsung dipantengin gitu. Menurut aku sih gitu. Tapi kan biasanya kan isu-isunya jadi lebih lebih compact ya. Jadi lebih terasa pendek dan ini. Dan kadang-kadang orang bilang nggak bisa dalam kalau di TikTok gitu ya katanya gitu. Tapi kan ngapain jadi dalam-dalam ya kalau nyantai doang gitu. Benar. Nah, jadi kalau kamu channel favorit apa di YouTube? Apa di TikTok misalnya? Suka nonton yang kayak gimana biasanya? Karena berhubung aku K-popers juga kan. Ya suka kayak ngeliatin orang dance gitu. Dancing rata-rata gitu. Dance-nya atau kadang-kadang kan dance ngasih pesan apa gitu. Suka ngeliat juga nggak sih atau gimana? Enggak. Kalau pesan-pesan gitu kayak yang lewat di FYP itu aja. Kalau mantengin channel ininya enggak sih. Jadi sengaja ngeliat dance-nya aja memang. Iya. Gitu. Terutama kalau musiknya kamu suka ya. Iya. Gitu. Biasanya apa lagi selain dance? Selain dance paling kayak yang kan berhubung aku juga masuk jurusan desain ya. Kayak sering ngeliatin orang ngedesain gitu. Jadi mereka yang ngedesain proses desainnya. Ya proses desain gitu. Oke. Wow, itu juga menarik sih. Kayaknya menarik. Aku juga ini nggak tahu sih, nggak terlalu suka TikTok tapi ya seru gitu. Mencoba untuk memahami gitu. Karena kan beda generasi ya. Iya benar. Saya kan generasinya biasanya agak panjang-panjang, nggak suka yang agak-agak pendek. Tapi itu menarik sih karena lu selaku anak desain dan juga penggemar K-pop juga kan? Aku suka siapa sih kalau K-pop? Aku BTS. ARMY karena yang buat aku jadi gini kayaknya BTS dari awal ya. Dengan gaya yang sekarang maksudnya, dengan apa yang sekarang. Jadi biasanya kalau itu yang terkait BTS yang ditonton atau enggak atau gimana? Enggak semuanya sih. Di random dicampur gitu. Oke. Jadi ini ya karena kan pendek-pendek terus udah gitu juga langsung to the point, langsung ngebahas permasalahannya gitu. Terus juga nggak banyak basa-basi lah ya kalau di TikTok ya seperti itu. Jadi kayak langsung ke intinya gitu. Ya, dulunya TikTok tuh unik loh karena kalau lihat sejarahnya dulu pas pertama kali muncul kan orang selalu mengasosiasikan TikTok mah alay gitu ya. Karena dulu yang pertama kali make itu remaja usia 13-an lah gitu ya sampai terus rentang yang lain adalah ibu-ibu usia 35 ke atas gitu. Dulu anak-anak muda jarang masuk TikTok kan gitu kan. Karena belum nge-hype waktu itu dan memang kesannya ya alay gitu. Masa kayak ibu-ibu tua yang gak ada kerjaan sama anak-anak yang masih ingusan gitu. Tapi itu unik karena segmen 2 itu kan jarang ya. Maksudnya kayak
apa sosmed yang lain tuh kayak Instagram, kayak YouTube itu kan dulu channelnya udah langsung jelas, oh ini mah untuk anak-anak muda usia segini, paling juga dewasa muda yang paling jauh gitu ya, usia orang kerja gitu. Tapi ternyata TikTok bisa menembus itu dan unik sih, jadi bisa masuk ke banyak kalangan sekarang gitu kan, dan mengubah ini ya. Dan akhirnya semua jadi ikutan kan, si YouTube bikin short gitu kan, terus Instagram bikin reels gitu kan, jadi Facebook apalagi bikin ya gitulah, jadi itu walaupun nggak bisa sukses TikTok karena algoritmanya memang beda ya gitu, dan emang beda gitu. Iya sih, itu kayaknya seru aja sih gitu. Gak tahu kenapa kalau main TikTok tuh kayak kalau misalnya bisa dibilang kayak misalnya nggak mau berhenti ngeliat TikTok sih ada gitu ya. Tapi kan berhubung kita ada tugas kuliah juga gitu kan ya. Jadi seandainya kalau ada waktu sangat luang sekali, kayaknya bisa terus-terusan ya. 24 jam sih kayaknya. Kayaknya orang lain juga gitu gak sih? Gak tahu sih tapi ya. Ya gak tahu karena ya mungkin orang yang belum pernah nyoba jadi gak tahu rasanya karena belum pernah ngerasain. Padahal aku bilang apa sih video-video sepele gitu, tapi ternyata tiba-tiba matahari udah berbenah gitu. Gak sadar. Emang sih yang bikin gitu. Ya karena mikirnya kan cuma paling semenit. Tapi akhirnya bisa panjang, bisa bablas sih gitu. Itu yang jadi hal yang unik sih gitu. Dan ya apa ya, jadi bikin orang kreatif sendiri kali ya. Jadi bisa ini. Dan gak pernah tergoda bikin kontennya atau gimana? Dulu sempet sih buat konten kayak buat iseng gitu, ngeliat orang bikin dance atau bikin apa? Ya ada dance juga, ada yang kayak bikin transisi kan gitu. Oh iya, berubah bisa, dari ini ya. Kalau menurut aku sih TikTok itu juga ada positifnya sih ya, kayak kita ngelatih editing skill gitu. Ya, dan juga dia kasih template kan ya. Jadi mempermudah kita untuk ini masukin lagu, terus bikin apa kata-kata itu gitu kan. Toolsnya jadi lebih gampang lah gitu. Iya, betul. Karena kan kalau yang lain kan nggak nyediain itu ya. Cuman paling ya filter lah kadang-kadang ada ini, tapi rata-rata enggak. Jadi kita diharapin ngedit sendiri videonya. Nah, jadi kan kadang-kadang padahal orang tuh sukanya karena ada yang pernah bikin kayak gitu, kita pengen kayak gitu juga dong. Contohin gitu. Kayak gitu kan kita harapnya gitu. Jadi itu mudah memberikan apa ya, kayak semacam kemampuan DIY gitu ya. Jadi emang bisa kita kayaknya bagus tuh cuma kayak gini-ginian doang gitu. Tinggal ikutin gitu kan. Jadi tren ya. Iya. Ada yang cuma nunjuk-nunjuk doang tips menjadi ini gitu. Sisanya dikasih. Ada kan gitu kan, dia suka kasih kayak gitu. Tapi akhirnya ya itu kan jadi macam-macam kan. Jadi tips yang sifatnya rohani ada, tips yang sifatnya olahraga ada, tips yang sifatnya hubungan pacaran juga ada. Padahal sama, template-nya sama gitu. Itu yang unik sih. Itu yang ya membuat saya akhirnya juga pengen bikin TikTok tapi kayaknya udah terlalu tua. Takut gak laku ya. Tapi enggak sih kayaknya kalau sekarang kalau di Indo, kalau aku lihat ya FYP gitu, nggak ngelihat umur gitu ya. Kayak yang tua juga tuh, contohnya kayak yang udah tua terus jadi Gojek. Iya betul. Bikin video nggak sengaja kan, buat tertarik masyarakat. Iya, bisa jadi. Kayak apa ya, waktu itu dulu salah satu endorser juga kan, yang ibu-ibu yang marah-marah itu. Itu juga kan dari TikTok awalnya. Dan banyak tren yang di Indonesia akhirnya jadi berita, terus akhirnya dimasukin ke yang lain gara-gara TikTok sih. Iya, benar. Itu menarik sih. Informasinya kayaknya banyaknya dari TikTok ya. Iya, sekarang kayaknya kayak gitu. Jadi kalau zaman dulu kan ya mungkin kita ada kenal ya era-era zaman dulu yang kayak racun yang itu, yang YouTube ya pertama kali muncul. Tapi sekarang kayaknya udah jarang gitu ya. Udah jarang. Karena di YouTube sekarang udah dikuasain sama pemain-pemain mapan lah kayaknya gitu. Bener. Nah tapi FYP-nya si TikTok itu kayaknya memang membuat jadi ini ya, membuat jadi bisa merasa lebih luas ya, dan orang punya kesempatan untuk sana gitu. Begitu tuh dianggap menarik sama yang lain langsung naik sih, biasanya seperti itu. Negatifnya ada nggak kalau TikTok kira-kira? Kalau ngomongin soal negatif sih kayaknya banyak ya. Banyak ya. Kayaknya negatif positifnya kayak hampir lebih banyak negatif kayaknya. Kenapa? Kok bisa bilang gitu? Gimana? Enggak lebih banyak juga sih, kayak seimbang lah gitu ya, positif sama negatif. Contoh yang negatifnya misalnya kalau TikTok apa tuh? Kalau negatif kayak contohnya kita yang harusnya ngerjain tugas, jadi kayak lebih ini, terus kayak ada konten-konten yang nggak cocok buat ditonton usia-usia. Yang agak sensual. Ya agak sensual gitu. Tapi TikTok ada filter ini nggak sih, pornografinya kan ada kan ya? Kalau nggak salah ya, ada nggak sih TikTok? Kalau nggak salah lihat kayak pernah ada kan, jadi konten vulgar nggak boleh kan, maksudnya konten yang nude ya nggak boleh, tapi kalau yang agak-agak sensual sih kayaknya masih banyak ya. Kayak joget-joget kayaknya. Ya itu sih banyak sih kayaknya. Jadi akhirnya penggemar TikTok nambah gitu ya. Jadi bapak-bapak usia ini. Jadi tertarik buat download TikTok kayaknya. Cuman untuk nonton doang. Jangan-jangan kamu nonton doang cuman gara-gara gitu ya? Enggak. Enggak.
Aku nggak kayak gitu. Ya, konten-kontennya kadang-kadang memang ada yang agak ini ya. Terus juga katanya risikonya itu sih. Jadi ada orang menerangkan sesuatu di TikTok jadi agak dangkal jadinya. Walaupun sebenarnya ya kalau orang mau cari tahu lebih bisa cari tahu lebih ya, sepertinya selain di TikTok gitu. Gitu. Jadi kayak kalau sekarang di TikTok bisa jadi kayak tempat curhat juga. Aku lucunya sih itu. Kayak kepikiran gitu buat curhat di depan umum gitu. Oke. Oh, jadi dia rilis apa yang dia rasain ya, di TikTok. Di TikTok gitu. Terus nanti ada kayak yang komen gitu kan. Tapi emang lucu juga sih kayak misalnya enak gitu ngedengar orang ngomong curhat tuh. Aku paling suka kayak ngedengerin orang curhat sih sebenarnya. Oh ya? Iya. Oh, itu konten baru lagi kayaknya. Aku belum pernah lihat malah. Jadi di selama 1 menit itu dia ngomong soal soal curhat dia, kejadian dia sehari-hari. Terus orang-orang pada komen juga itu atau pada gimana? Iya, ada di apa ya? Ya ditanggepin gitu lah. Iya. Oke. Seru juga sih sebenarnya main TikTok. Wah, bagus ya berarti ini juga ya. Konten-konten yang baru kadang-kadang TikTok tuh ada kayak challenge-challenge yang gitu ya, ada trends biasanya yang trending gitu ya. Dijadiin ikutin sama yang lain, ikutin sama yang lain. Gak apa-apa sih kalau challenge-nya bagus ya, misalnya berapa kali push up gitu. Jadi pakai sehat mungkin gitu ya. Atau ini banyak juga positifnya ya. Ada sisi positifnya ya. Jadi kembali lagi ya, memang semua platform media sosial itu ya punya sisi positif dan negatif dan gimana kita nyampainya. Tapi kalau untuk produk kan sekarang banyakan promo di TikTok ya? Iya, karena lebih jangkauannya kayaknya lebih luas nggak sih? Jadi bisa nge-reach sesuatu yang mungkin di luar, kalau di yang lain mungkin udah kepatok ya. Iya. Customer-nya yang lihat bakal yang seperti ini. Seperti ini gitu doang, gitu-gitu aja kan. Kalau di TikTok kayaknya bisa masuk ke pasar yang lain dan lebih luas sama yang lain juga. Ditonton sama yang lain juga. Itu menarik sih. Gitu. Jadi masih menjadi fenomena. Bisa jadi mungkin ke depan akan ada lagi yang baru ya. Tapi sejauh ini TikTok kayaknya paling fenomenal. Iya. Gak menutup kemungkinan sih kayaknya. ya unik dari segala lapisan usia bisa dan cukup viral ya. Jadi umumnya kalau mau jadi viral kayaknya sekarang kalau di yang lain mungkin bisa, tapi kayaknya yang paling cepat di TikTok sekarang ya gitu. Nggak perlu budget mahal kayaknya kalau mau viral kalau di zaman sekarang. Iya. Ya tinggal kontroversi sih kalau itu. Bener. Tapi itu menarik sih. Jadi bisa jadi apa sendiri ya. Jadi tren tersendiri dan warna tersendiri gitu. Nah, ada keinginan untuk bikin lagi konten di TikTok atau gimana? Kalau buat sekarang sih belum. Tapi kalau misalnya kayak bikin video di-upload kayak video dance gitu di-upload itu masih ada. Kalau bikin yang kayak transisi atau sampai curhat-curhat gitu ngikutin orang enggak sih kayaknya. Tapi kalau dance kan bisa jadi portonya kamu juga, atau desain kan bisa jadi kayak portonya dirimu juga tuh. Bagus juga tuh. Apa akun TikToknya biar kita jangan. kita spill di sini enggak? Jangan. Belum berani gitu. Iya, jadi emang rata-rata kalau seusia Riko berarti suka TikTok ya kalau teman-teman seangkatan? Kayaknya bisa dibilang hampir semua nggak sih? Kayak zaman sekarang tuh minimal yang punya HP tuh ada TikTok nggak? Ada haknya semua ada kayak. Saya sih nginstal tapi buat nonton doang gitu. Tapi ya minimal buat itu ya, biasanya seperti itu. Tapi ada sih memang usia-usia yang dewasa muda ke atas gitu ya, jadi atas 25-an mungkin nggak terlalu main TikTok gitu. Jadi mungkin mereka masih bingung karena biasa ngomong panjang lebar atau biasa ini. Tapi ini dipadetin gitu kan. Kalau ngasih tips bisa seperti itu. Kan masih ingat kan kalau ada temen yang Instagramnya panjang, isinya feed panjang gitu kan. Jarang bikin story tapi feednya panjang-panjang. Nah gitu. Nah itu ada juga generasi kayak gitu. Kayaknya mereka belum terlalu ngeh dengan TikTok. Maksudnya bukan terlalu ngeh. Mencoba mungkin tapi belum bisa nyambung kayaknya. Belum bisa nyambung kayaknya dengan TikTok seperti apa. Merintis lah. Ini saya ngomongin diri sendiri sebenarnya. Gak apa-apa, kamu curhat berarti ya. Ya emang kayak gitu sih kenyataan. Tapi ya itu jadi fenomena yang cukup bagus sekarang dan banyak yang udah banyak yang pakai gitu dan ya bocah-bocah kecil juga sekarang udah pada main ya kayaknya rata-rata ya. Sudah itu. Dan kadang-kadang idenya unik-unik aja, bisa bikin pertanyaan, bisa bikin curhat yang aneh-aneh gitu kan, bisa kadang-kadang bisa bikin puisi yang aneh. Terus yang bikin ininya juga kayak mereka ada yang bikin animasi gitu kan, itu cocok buat di kalangan usia manapun gitu. Nah itu sih yang bikin ini. Di template-nya udah ada ya sebagiannya kayaknya, atau efek-efek sih doang sih ya kalau di template. Efek sih lebih ke efek. Tapi ya menarik sih kalau bisa jadi ajang kreatif yang lain ya gitu. Dan mungkin ada di luar mungkin ada ya kayak yang pendek-pendek gitu ya gitu kan. Kayak dulu kayak di China yang snack video yang semacam itu ada kan beberapa. Dulu terkenalnya kayaknya Musical.ly nggak sih? Ya, itu gitu. Juga pernah gitu. Terus sekarang kan memang itu jadi tren ya. Dulu itu nggak dianggap apa sih video-video pendek nggak jelas gitu kan. Tapi ternyata sekarang akhirnya hampir semua platform media sosial menyediakan short kayak gitu ya, menyediakan video-video pendek yang akhirnya ya walaupun tidak sefenomenal TikTok jadi orang juga suka. Mungkin lebih efisien kali ya.
Iya, dan memang kita kayaknya sekarang lebih pengen gitu ya, di antara segitu banyak ledakan informasi yang luas gitu. Masa kita harus dengerin satu-satu gitu. Didengerin. Kita akhirnya denger channel YouTube atau Spotify yang agak panjang kan karena memang kita udah suka di awal kan gitu. Kita nggak akan nyari-nyari yang baru lagi gitu. Tapi karena ada yang pendek-pendek kayak di TikTok itu jadi rekomendasi yang bagus. Kita cari nih gitu. Itu. Lebih enak aja gitu ya. Lebih santai dan emang ya udah di tengah waktu yang begitu akhirnya bisa kesedot juga sih. Benar. Oke, ada channel favorit yang direkomendasiin buat teman-teman kira-kira kalau buat TikTok? Kalau TikTok sih kayaknya buat yang K-popers ya apa? BTS. Ini ARMY saya nggak berani ngelawan kalau ARMY. Karena rame aja gitu kayak ngeliatin konten-konten mereka. Betul. Ya kreatif dan memang udah dikerjain dengan dengan profesional itu ya. Kalau aku sih ngeliat konten-konten gitu kan misalnya lagi ngedown di dunia tugas desain gini. Butuh mood yang bagus kan. Jadi nonton jadi nonton kayak gitu. Kadang kayak suka ngebangun mood gitu. Nggak tahu kenapa sih. Iya memang karena suka kalau Iya betul. Selain itu apalagi yang kira-kira menarik untuk ini bagus nih kreatif nih gitu. Tapi aku nggak tahu nama channelnya. Tapi apa? Kayak konten masak-masak gitu. Kan berhubung aku juga suka masak ya. Oke. Emang nggak tahu kenapa masak-masak kayak emang aku suka makanan rumah kan gitu. Nggak suka kayak yang fast food gitu. Jadi suka bikin sendiri, masak sendiri. Iya suka bikin sendiri. Ada channel yang memang bisa ngasih resep-resep yang singkat tapi murah ya. Gitu. Iya mudah didapat dan bisa yang penting enak sih. Yang penting enak. Oke, itu menarik sih. Jadi killing the time dengan cara itu dan bisa dilihat lagi pas lagi mau masak ya. Gitu. Iya benar. Gitu. Oke, menarik sih. Ada lagi kira-kira apa? Apa lagi? TikTok yang menarik kalau menurut kamu? Kode aku sih kayaknya baru itu doang ya. Karena berhubung aku main TikToknya juga baru-baru gitu ya. Baru berapa lama? Baru udah 2 tahun. Enggak. Kayaknya aku main TikTok baru 1 tahun setengah ya. Segituan. Oke, teman-teman yang suka TikTok ya, yang suka yang TikTokers bahkan boleh kasih share di kolom komentar ya. Kira-kira rasanya gimana gitu ya? Apa bedanya TikTok sama yang lain? Komen seperti itu atau punya rekomendasi yang bagus untuk ditonton ya gitu ya. Yang lucu, yang menarik, yang kreatif gitu ya, yang bermanfaat mungkin. Nah, boleh kasih. Yang nggak bermanfaat juga nggak apa-apa kalau memang asik gitu ya. Gitu. Nah, pesannya buat teman-teman yang suka main TikTok dan suka jadi content creator di TikTok atau juga suka nonton apa nih kira-kira dari lebih kayak manage waktu gitulah. Jangan sampai kayak keteledoran nyampe kayak batas paling normal berapa jam? Berapa jam? Enggak ini scroll, sih kalau kita lagi nggak ada kegiatan maksudnya kalau misalnya bukan kegiatan nih, di sela-sela kegiatan biasanya berapa video deh minimal gitu. Ya emang maksimal, jangan sampai banyak banget. Kayaknya setengah jam juga cukup. Setengah jam cukup ya harusnya ya, jangan lebih banget lah. Kalau kelebihan nanti bisa ini rusak mata juga. Mata pencaharian. Iya betul. Oke, thank you banget ya Riko udah berbagi di sini ya. Sudah ini kita tunggu konten TikTok berikutnya ya nanti bisa. Kalau siapa tahu ada yang kreatif ngedance-nya bagus gitu atau masaknya lagi enak, nah kita boleh di-share dong nanti. Boleh. Ya, gitu ya. Gitu. Kedepannya teman-teman mungkin akan ada platform media sosial yang lain yang bisa lebih bagus atau mungkin lebih rame nanti kedepannya. Tapi kita nggak tahu sejauh ini ya kita lihat tadi ya TikTok memang salah satu platform yang paling oke ya sejauh ini, paling viral dan paling menyentuh segala lapisan usia gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah malu-malu kalau udah punya TikTok ya, nggak usah pura-pura bilang aku cuma nonton doang padahal punya kontennya. Jadi share aja gitu. Jangan malu-malu berkreasi lah. Nggak usah takut dibilang alay lah gitu ya. Karena semua orang di media sosial pada hakikatnya sudah jadi alay kok ya. Benar. Jadi nikmatin aja. Entah teman-teman cuman ini atau sok bikin puisi panjang lebar di Facebook ya, itu tetap aja alay kok teman-temannya. Jadi dinikmatin aja dan tidak boleh saling menghina dan mengejek gitu ya. Nikmatin aja keseruan di media sosial. Tapi tadi diingat ada beberapa hal yang perlu kita jaga ya. Terus ada juga yang perlu kita cermati bareng-bareng supaya jangan larut gitu ya, supaya jangan terlalu lama di sana. Oke, thank you Riko udah berbagi di sini ya. Masih teman-teman yang sudah menyaksikan, jangan lupa share di kolom komentar apa pendapat kamu soal TikTok dan apa channel favorit kamu yang kamu bisa rekomendasiin buat semua. Sampai jumpa lagi di bahasan Ice Podcast berikutnya. Salam Ice, integrity, care, and excellence. Bye.